Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berazam, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Pilkada serentak tahun 2024 telah usai dan sekarang Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah sudah mulai melakukan perhitungan suara secara berjenjang. Akan tetapi pasangan calon kepala daerah sudah mulai mengetahui hasil perolehan suara mereka di setiap daerah berdasarkan perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga survei atau melalui exit poll maupun real count yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Ada yang unik dalam pilkada serentak tahun 2024 ini, terutama di dua kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau, yakni Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak, yang memunculkan dinamika politik yang sangat dinamis, bahkan boleh disebut memanas. Kedua wilayah ini yang menjadi sorotan di wilayah Provinsi Riau kini diwarnai dengan saling klaim kemenangan antara pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada serentak. Situasi ini menciptakan ketegangan di antara tim sukses, tak terkecuali di tengah-tengah masyarakat. Di Kabupaten Kampar, misalnya, dari 4 pasangan calon yang ikut berkontestasi pada pilkada serentak, 2 pasang diantaranya mengklaim kemenangan. Calon itu adalah paslon nomor 3 Ahmad Yuzar dengan Miss Harti dan paslon nomor 4 Yuyun Hidayat bersama dengan Edwin Pratama Putra. Keduanya melakukan konferensi pers di hari yang sama dalam waktu yang berbeda dan mengumumkan kemenangan mereka pada masing-masing pasangan calon. Paslon Ahmad Yuzar Miss Harti misalnya berdasarkan C1 yang dikumpulkan dari seluruh TPS oleh saksi-saksi mereka mengklaim kemenangan dengan unggul 29,9% atau mengantongi suara 107.047 suara. Prosentase ini menurut tim Ahmad Yuzar lebih tinggi dibandingkan suara yang diperoleh oleh 3 pasangan calon lain. Pasangan nomor urut 1 Repol dan Rahmat Jefari Juniardo menurut perhitungan tim pemenangan Ahmad Yuzar mengantongi suara 90.286 atau 25,22%. Pasangan calon nomor 2 Yusri Rinto Pramono dalam hitungan Ahmad Yuzar mengantongi suara 16,14% atau 57.759. Sementara rival terdekat perolehan suaranya Yuyun Hidayat Edwin Pratama mengantongi suara 27,81% atau 99.557 suara. Menurut hitungan Ahmad Yuzar, selisih antara dirinya dan Miss Harti bersama dengan paslon
Yuyun Hidayat Edwin Pratama Putra sebesar 7.490 suara atau 2,1%. Ini, kata Yuzar, data yang dia himpun dari 1.275 tempat pemungutan suara. Jadi pada saat ia melaksanakan konferensi pers, Yuzar mengaku masih menunggu penghitungan di 5 TPS. Tetapi penghitungan di 5 TPS itu diyakini oleh Ahmad Yuzar tidak mempengaruhi kemenangan dirinya bersama Miss Harti atas Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra. Ini seru. Kampar selalu dinamis dalam berpolitik. Dan Edwin Pratama Putra bersama Miss Harti sudah mengukuhkan kemenangannya atas Yuyun Hidayat. Berbeda dengan klaim yang dilakukan oleh pasangan Yuyun Hidayat Edwin Pratama Putra melalui konferensi pers yang mereka lakukan bersama-sama dengan tim sukses koalisi partai. Ketua tim koalisi Yuyun Edwin, Insinyur Zulpan Asmi, menegaskan bahwa pasangannya menang 1,54%. Coba kita baca. Satu berita yang dilansir cakaplah.com dengan judul Paslon 3 dan 4 saling klaim kemenangan. Ini kata KPU Kampar. Bangkinang Cakaplah. Dua kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kampar saling mengklaim kemenangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar tahun 2024. Dua kubu itu adalah paslon nomor 3 Ahmad Yuzar Miss Harti dengan kubu paslon nomor 4 Yuyun Hidayat Edwin Pratama Putra. Saling klaim kemenangan itu disampaikan kedua kubu paslon dari posko pemenangan masing-masing pada Rabu 27 November 2024 malam dan beredar di media sosial baik yang dikelola oleh kubu paslon maupun dari akun pribadi pendukung serta masyarakat. Dari pantauan paslon nomor urut 3 Ahmad Yuzar Miss Harti yang tampil dengan tagline Kampar di Hati dalam konferensi pers di posko pemenangannya, Ahmad Yuzar yang didampingi istri serta calon wakil bupati Miss Harti, sejumlah pimpinan partai koalisi. Kemudian sejumlah tokoh masyarakat, Zulher, Neflizar, Buya Marzuki Malik, Kardinal Akhir Gonggo dan lainnya menyampaikan bahwa mereka berkumpul di posko pemenangan dalam rangka untuk merekapitulasi suara yang masuk pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kampar periode 2024-2029. Yuzar menambahkan, apa yang ia sampaikan merupakan real count atau penghitungan nyata dari relawan Ahmad Yuzar Miss Harti di 1.280 tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Kampar. Ini juga tidak berbeda dengan real count yang dilaksanakan PDIP Kampar beserta koalisi pendukung, yaitu PKB, Nasdem, Gelora, dan PBB, cakap mantan penjabat sekretaris daerah Kampar ini. Dikatakan hasil ini merupakan hasil rekap model C1 yang didapatkan dari saksi dan relawan Sirekap KPU. Yuzar menyampaikan suara yang masuk sebanyak 357.931 suara atau sebanyak 99%. Dari 1.280 TPS, mereka sudah mendapatkan data real count yang masuk dari 1.275 TPS. Artinya, masih ada 5 TPS yang sedang diproses datanya.
Kemudian user melanjutkan menyampaikan hasil perolehan suara dari semua paslon secara berurutan sesuai dengan nomor urut paslon. Untuk paslon nomor 1, Repol Rahmat Jefari Juniardo mendapatkan 90.286 suara atau 25,22%. Selanjutnya paslon nomor urut 2, Yusri Rinto Pramono memperoleh 57.759 suara atau 16,14%. Selanjutnya nomor urut 3, Ahmad Yuzar Misharti sebanyak 107.047 suara atau 29,9%. Sedangkan paslon nomor urut 4, Yuyun Hidayat Edwin Pratama Putra mendapatkan 99.557 suara atau 27,81%. Jadi selisih suara antara paslon nomor 3 dengan paslon nomor 4 sebanyak 7.490 suara atau dengan selisih 2,1%. Kami atas nama paslon Ahmad Yuzar Misharti mengucapkan terima kasih kepada koalisi partai pendukung, tokoh masyarakat, seluruh relawan dan masyarakat Kabupaten Kampar. Kepada relawan dan partai koalisi, kami berharap untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan mengawal suara kita di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPS, PPK, dan pleno terakhir di KPU Kabupaten Kampar, ujar Yuzar. Sementara itu di tempat terpisah, calon Bupati Kampar Yuyun Hidayat dalam keterangannya bersama tim pemenangan Yuyun Edwin menyampaikan rasa syukurnya atas hasil yang diperoleh. Karena hari ini sama-sama kita dengarkan bahwa perjuangan hari ini alhamdulillah telah membuahkan hasil yang terbaik. Insya Allah kita meraih kemenangan, tegas Yuyun didampingi calon wakil Bupati Edwin Pratama Putra dan sejumlah tim pemenangan, diantaranya Zulpan Azmi, Diski, dan lainnya. Namun demikian, Yuyun yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada seluruh yang hadir jangan terlalu euforia karena tetap menunggu hasil rekapitulasi KPU secara resmi. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita nyatakan bahwa untuk tahun 2024-2029 Pilkada Kabupaten Kampar insya Allah telah dimenangkan pasangan Yuyun Edwin jelasnya. Yuyun juga menyampaikan terima kasih kepada tim koalisi relawan dan seluruh masyarakat Kampar yang telah sudi mendukung Yuyun untuk perubahan supaya Kampar naik kelas. Sekali lagi kami mohon rekan-rekan tahan euforianya sampai rilis resmi dari KPU dan insya Allah saya yakin angka bertambah bukan berkurang dan insya Allah jadi pemenang. Pungkas Yuyun. Sementara itu Ketua Tim Koalisi Paslon nomor 4 Zulpan Azmi menyampaikan setelah tim menghitung dan berkalkulasi serta menghitung seluruh hasil C1 dari saksi koalisi parpol yang sudah ada di tangan saksi. Walaupun tidak 100%, tapi dalam hitungan tim paslon nomor 4 ia yakin paslon Yuyun menang di Pilkada Kampar. Insya Allah kita yakini kita sudah menang, yaitu pada angka 30,23%. Kalau kita hitung selisih kita dengan paslon lain 1,54%. Nah, itu berita dari cakapla.com terkait dengan klaim pemenangan dari kubu Kampar di Hati dengan kubu Yuyun pada Pilkada serentak ini. Nah, yang mana yang benar nanti akan kita lihat pada perhitungan suara manual dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
Klaim kemenangan paslon tidak semata terjadi di Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Siak, pertarungan sengit juga berlangsung antara paslon Al-Fedri dengan Afni Zulkifli. Keduanya juga sama-sama mengaku menang atas pilkada serentak ini, walaupun selisihnya tidak seberapa jauh. Kita baca satu berita yang ditayang Tribun Pekanbaru dengan judul "Klaim Menang Pilkada Siak 2024. Afni Samsurizal sambangi posko Irving Sugianto." Tribun Pekanbaru.com Siak. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor urut 2 Afni Zulkifli Samsurizal klaim unggul dalam hitung cepat berdasarkan form C1. Paslon Afni Zulkifli Samsurizal ini langsung datang ke posko paslon nomor 1 Irving Sugianto atau ISO Rabu 27 November 2024 malam. Afni Z langsung menyalami Irving dan Sugianto. Samsurizal juga langsung memeluk Irving dan Sugianto. Mereka duduk bersama dan memantau real count ISO, di mana hasilnya Afni Samsurizal diprediksi bakal memenangkan pilkada serentak di Kabupaten Siak 2024. Semangat bang, abang luar biasa. Datang di in the jury time, tapi memberi warna yang luar biasa di pilkada. Abang hanya 3 bulan, sedangkan kami lebih setahun, ujar Afni saat memegang erat tangan Irving. Irving tampak tersenyum dan memberikan ucapan selamat kepada Afni Zulkifli Samsurizal. Bukan hanya dalam pilkada, tetapi sejak dulu Bang Irving sudah seperti abang saya sendiri. Saya maju pilkada ini jauh-jauh hari sebelumnya. Bang Irving yang saya beritahu terlebih dahulu, kata Afni. Dari hasil real count kedua paslon ini, Afni Zulkifli Samsurizal klaim meraih kemenangan pada pilkada serentak di Siak tahun 2024. Berdasarkan rekap perhitungan suara calon bupati dan wakil bupati Siak di posko berazam. Ini posko berazam. Ini berazam nih. Tagline Afni Zulkifli bersama Samsurizal. Bukan berazam.com ini ya. Kalau berazam.com ini lain lagi. Di posko berazam Jalan Raja Kecik, Siak Sri Indrapura, Rabu 27 November 2024. Afni Z Samsurizal unggul dengan mendulang 82.427 suara atau 40,8%. Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor 1 Irving Sugianto meraih 37.877 suara atau 18,8%. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor 3 Al-Fedri Husni memperoleh 81.546 suara atau 40,4%. Kita sudah sama-sama berdemokrasi. Saya pasangan calon 01. Dan pada hari ini kita sudah betul-betul melihat bagaimana hasil perolehan pilkada Siak seluruhnya. Dan memang kami mengakui dan betul-betul memberikan semangat kepada Ibu Afni yang sudah memenangkan kontestasi ini, kata Irving. Ia menyebut Afni dan Samsurizal bukanlah orang asing baginya. Ia sudah menganggap keduanya sebagai adik sejak lama. Saya dan Afni sudah sangat lama sering bersama berdiskusi tentang Siak selepas kegiatan masing-masing, kata Irving. Ia berharap Afni Samsurizal menjadi bupati dan wakil bupati yang amanah, membangun negeri Kabupaten Siak ini secara berkeadilan. Saya melihat selama ini, walaupun saya berada dalam sistem, tapi saya melihat kurang adanya berkeadilan. Kami berharap kelak
Bu Afni dan Pak Samsurizal memimpin negeri ini. Semoga Kabupaten Siak menjadi jaya berkeadilan, katanya. Katanya itu Irving. Jadi Pak Irving ini adalah orang pertama yang memberikan ucapan selamat kepada Afni Zulkifli dan Samsurizal atas perolehan suara terbanyak di Kabupaten Siak. Tapi ingat, berbeda lagi dengan klaim yang dilakukan oleh paslon Alfedri, petahana yang sejak awal sudah mempublikasikan di lembaga survei bahwa ia memperoleh dukungan terbanyak di antara 3 paslon. Perlawanan Afni menghentikan langkah Alfedri untuk memimpin Kabupaten Siak di periode kedua. Walaupun sekarang ini kubu Alfedri tetap mengklaim bahwa pasangannya lah yang unggul di Kabupaten Siak. Nah, tentu untuk menyelesaikan pertelagaan perselisihan suara ini, kita tetap menunggu perhitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Siak. Dan sekarang penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat desa hingga ke kabupaten nanti, itu sudah dilaksanakan Komisi Pemilihan Daerah di Kabupaten Siak. Problemnya, nah ini yang harus diantisipasi dan diwanti-wanti baik oleh kubu Ahmad Yuzar Misarti dengan Yuyun Edwin Pratama Putra di Kabupaten Kampar maupun oleh kubu Afni Samsurizal dan Alfedri di Kabupaten Siak. Selisih suara ini sangat rawan. Pertama, rawan di perhitungan KPU. Bisa saja hasil perhitungan KPU nanti tidak akan sama dengan perhitungan realcon yang dilakukan oleh tim pemenangan masing-masing paslon. Boleh jadi nanti yang menang itu Afni, boleh jadi juga yang menang itu Alfedri. Atau boleh jadi nanti yang menang itu adalah Ahmad Yuzar Misarti atau Yuyun Edwin Pratama Putra di Kabupaten Kampar. Atau ini yang juga harus diantisipasi karena selisihnya sangat sedikit, kurang dari 3%, gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa yang kuat bukti materialnya, baik C1-nya atau kecurangan dalam penghitungan suara, berbeda hasil C1 di masing-masing kubu paslon dengan penghitungan dengan C1 yang dihitung oleh KPU secara berjenjang. Nah, ini menjadi bukti nanti di Mahkamah Konstitusi. Saya sangat berkeyakinan karena selisih suara yang tipis ini potensi gugat-menggugat ke Mahkamah Konstitusi sangat terbuka oleh masing-masing kubu baik di Kabupaten Kampar maupun di Kabupaten Siak. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan channel YouTube ini tetap menjadi kebanggaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.